Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Alicia Zerlinda. Saya dari Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian dengan guru pembimbing saya yaitu Ibu Rahmatang MPD siap mengikuti Festival Dongeng FGLSN tahun 2022. Saya akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Legenda Bukit Kelam. Alkisah di negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian yang tinggi. Namun, kedua pemimpin ini mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama, bernama Sebeji atau yang lebih dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, serakah, dan pendengki. Tidak boleh satu orang pun memiliki ilmu, apalagi melebihi dirinya, sehingga orang-orang yang di sekitarnya banyak yang tidak menyukai dirinya. Yang satu lainnya bernama Temenggung Marubai. Ia memiliki sifat suka menolong, rendah hati, dan ramah. Kedua pemimpin ini bermata pencaharian yaitu menangkap ikan di sungai. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai ikan di sungai Simpang Kapuas dan Temenggung Marubai menguasai ikan di sungai Simpang Melawi. Ikan-ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenisnya dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan ikan-ikan di sungai Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dibandingkan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan perangkap bubu raksasa yang digunakannya dari batang bambu dan menutup sebagian arus dengan bebatuan-bebatuan agar ikan dapat mudah masuk ke dalam perangkap tersebut. Tidak hanya itu, Temenggung Marubai juga memilih ikan-ikan yang besar saja dan ikan yang kecil akan dilepaskannya kembali, sehingga ikan-ikan di sungai Simpang Melawi akan terus berkembang biak. Mengetahui hal ini membuat Bujang Beji semakin iri kepada Temenggung Marubai. Bujang Beji pun pergi menangkap ikan dengan cara menubak. Dengan cara ini membuat Bujang Beji hasil tangkapannya pun semakin banyak melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun tanpa ia sadari, lama-kelamaan ikan-ikan di sungai Simpang Kapuas akan habis karena tidak hanya ikan besar saja yang tertangkap, namun ikan-ikan kecil juga akan ikut mati. Maka penghasilan Bujang Beji pun semakin hari semakin sedikit, sedangkan Temenggung Marubai tetap menghasilkan ikan yang banyak. Hal itu membuat Bujang Beji semakin iri dengki kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat jika ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan sungai Simpang Melawi itu habis. Setelah berpikir lama-lama, Bujang Beji pun mendapat cara yang menurutnya paling baik, yakni menutup hulu sungai Simpang Melawi dengan bukit batu yang besar. Dengan cara itu, ikan-ikan yang ada di sungai Simpang Melawi akan terbendung dan mengalir ke sungai di Simpang Kapuas. Setelah memikirkan matang-matang, Bujang Beji pun mengangkat puncak bukit dari Nangasilat Kapuas Hulu. Oleh karena jaraknya agak jauh, maka Bujang Beji pun mengikat puncak bukit batu tersebut dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu sungai Simpang Melawi, Bujang Beji mendengar suara perempuan-perempuan yang sedang menertawakannya. Tanpa ia sadari, ternyata dewi-dewi di kayangan tengah mengawasi tingkah lakunya. Saat ia ingin menatap wajah dewi-dewi tersebut, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang sangat beracun. Aduh, Bujang Beji berjingkat-jingkat, kakinya terkena duri yang sangat beracun. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakannya untuk mengikat puncak bukit batu tersebut terputus
Dengan geram, Bujang Beji langsung menatap wajah dewi-dewi yang ada di kayangan. "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku," gertak Bujang Beji sambil menghentakkan kakinya kepada salah satu bukit di sekitarnya. "Enyahlah kau duri brengsek," ujar Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, Bujang Beji mengangkat bukit yang ada di sebelahnya untuk mencongkel bukit yang ia bawa tadi. Namun karena puncak bukit batu itu sudah menjelma, maka bukit yang digunakannya untuk mencongkel patah menjadi dua. Maka gagallah rencana Bujang Beji untuk menutup hulu sungai Simpang Melawi. Ia sangat marah dan murka kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya, dan ia berniat untuk membinasakan para dewi-dewi tersebut. Bujang Beji pun menanam pohon yang disebut pohon kumpang mambu yang digunakan untuk jalan menuju kayangan untuk membinasakan para dewi-dewi yang telah menertawakannya tersebut. Dengan beberapa hari kemudian, pohon kumpang mambu tersebut tumbuh subur dan tinggi menjulang ke angkasa sehingga puncaknya tidak dapat dilihat oleh mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu tersebut, Bujang Beji melakukan upacara sesajian yang disebut Bedara Begela, yaitu memberi makan kepada seluruh roh-roh jahat dan binatang agar tidak mendapat menghalanginya dan berharap dapat membantunya untuk mencapai kekayangan membinasakan para dewi-dewi. Dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya yang diberi oleh Bujang Beji. Karena binatang ini merasa diremehkan, mereka berniat untuk menggagalkan rencana jahat Bujang Beji untuk menuju kayangan untuk membinasakan para dewi-dewi yang berada di kayangan. Mereka sangat marah dan murka. Karena mereka merasa diremehkan oleh Bujang Beji, mereka pun bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. "Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya sekelompok sampok. "Kita robohkan saja pohon kumpang mambu tersebut," ujar Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya sekelompok sampok. "Kita beramai-ramai menggerogoti pohon kumpang mambu tersebut ketika Bujang Beji sedang menaiki pohon tersebut," jawab Raja Beruang. Setelah semuanya sepakat, kemudian keesokan harinya, ketika Bujang Beji sedang memanjat pohon kumpang mambu tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang amat dahsyat dan keras. Kertuk, kertuk, jebrung. Pohon kumpang mambu yang setinggi angkasa itu pun jatuh bersama dengan Bujang Beji. Pohon yang tinggi itu beberapa saat pun terhempas tepatnya di danau luar atau danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas seketika mati. Maka gagallah rencana Bujang Beji untuk membinasakan para dewi di kayangan, dan Temenggung Marubai terhindar dari rencana yang direncanakan Bujang Beji. "Tolong! Tolong!" terdengar suara Bujang Beji yang menjerit meminta tolong. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi oleh masyarakat untuk dijadikan jimat kesaktian. Sedangkan puncak bukit yang dibawa oleh Bujang Beji untuk menutup hulu sungai Simpang Melawi menjelma menjadi Bukit Kelam. Dan bukit yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkel Bukit Kelam menjelma menjadi Bukit Liut. Sedangkan bukit yang digunakan sebagai pelampias Bujang Beji saat menginjak duri beracun menjadi Bukit Rentap. Demikian cerita dongeng Bukit Kelam dari daerah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Cerita ini setidaknya mengandung pesan-pesan moral yang dapat kita petik, yaitu dari sifat iri dan tamak dan sifat bermusyawarah untuk mufakat. Sifat iri dan tamak tergambarkan oleh sifat Bujang Beji yang ingin menguasai ikan-ikan di sungai Simpang Melawi punya Temenggung Marubai. Dari sini kita dapat ambil pelajaran sifat iri dan dengki membuat kita untuk tidak puas-puas mendapatkan apa yang kita dapatkan. Menurut Tunjuk Ajar Melayu dikatakan bahwa kalau orang tak tahu diri seumur hidup iri mengira. Apa tanda orang serakah berebut harta berbuan tua.
Sementara sifat suka bermusyawarah untuk mufakat tergambarkan oleh sifat sekelompok sampok dan beruang yang beramai-ramai menggerogoti pohon kumbang bambu yang ingin dinaiki oleh bujang bejin. Dari cerita ini, menurut Tenas Effendi, melalui musyawarah dan mufakat dapat dikembangkan dari ide, pikiran, atau gagasan yang dapat dikembangkan dalam ungkapan Melayu. Sekian cerita Bukit Kelam yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menghibur sahabat FGLSN, dan jangan lupa dukung channel ini untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini ke keluarga atau teman-teman kalian jika bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.